Beberapa yang belum. Dengar suara saya kan? Kedengeran ya? Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan, kedengeran, Pak. Oke, ini pengantar ini udah. Ini kita udah. Yang kedua juga ini. Yang kedua ini sebelum UTS. Persiapan Lin 3 nih. Lin keempat nih sistem syncing juga udah. Kemudian ke ini kita masukin baru kemarin nih TPM dan OWE ini kemarin ini agak bergeser aja nggak berurut ya. Kemudian VSM juga udah nih, improvement nih. Kemudian TPS mungkin saya akan masukin di sini. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya, banyak review tapi ini agak spesifik bicara tentang TPS ya, jadi saya akan masukin di tema hari ini, topik kita hari ini. Sebetulnya banyak pengulangan ya, tapi ini karena dia spesifik aja gitu bedanya. Cuma memang agak normatif sedikit ya, tapi bolehlah untuk Anda juga untuk mempertegas atau memperjelas seperti apa sebetulnya TPS ini dilaksanakan ya, diimplementasikan gitu. Kita lihat itu. Kemudian ke-8 yang ke-9 tugas kelompok yang sudah saya masukin, kelompok masuk. Ini persediaan ITIL Slow ini mungkin masuk pernah ke di Lin 5 ya, perancangan Lean Production saya masukkan ITIL Slow di situ ya. Ini di sebelah sini. Dulu itu kita adain sebelum UTS ya. Kemudian building block baru minggu lalu, yang ke-12 ini building block ya. Kemudian standardized work ini belum, kita mungkin minggu depan atau minggu depan satu lagi. Kemudian relasi waste dengan metode waste relations matrix ini juga udah ya. Setelah UTS ya. Lindenmaik ini belum, mungkin kita akan bahas ini setelah minggu depan atau minggu depan lagi sebelum UAS. Kemudian udah, jadi ada 3 ya, TPS, kemudian standardized work di dalam Lean, kemudian Lean Dynamic yang kita bahas sedikit, Dynamic akan kita bahas ya. Baiklah, hari ini kita masuk ke poin topik yang tadi saya singgung, itu yang ke-8 Total Production System. Pokoknya bergeser sampai ke di materi kita di Lean 11 ya. Jadi kira-kira 12 atau 13 topik yang kita bahas selama satu semester ini. Baiklah, saya buka ini. Saya akan melihat lebih spesifik apa sih yang bisa kita jelaskan tentang TPS atau Total Production System. Seperti apa ciri-cirinya, apa hal-hal utama yang jadi penekanan dalam TPS. Mungkin pernah kita pelajari sebelumnya, tapi di sini kita bicara lebih spesifik gitu. Biarpun agak normatif ya, bukan suatu nggak ada perhitungan-perhitungan, di sini nggak ada kalkulasi, nggak ada perhitungan, dan hanya melihatkan tool yang digunakan, ada spesifikasi tertentu. Kemudian kita juga melihat bagaimana TPS itu semakin dikembangkan ya dengan perkembangan teknologi sekarang ini, seperti apa dia diterapin. Baik, saya buka ya. Oke, ini TPS ya. Mungkin nggak terlalu lama kita. Untuk hari ini kenapa nih kok? Bentar kok.
Kok bukan keluar ya? Oh, tadi belum saya tutup. Saya buka lagi ya. Ini kok yang keluar ini ya? Ini. Ngecek deh. Oke, saya kok nggak keluar ya? Aneh aja. Sekarang bisa nih. Oke, oke, dia hilang. Berarti saya bukan dulu ya. Tadi itu entah kenapa itu saya nggak ngerti. Oh, ini kayak gitu kan. Oke, sekarang udah bisa ya. Jadi ini tadi, ini kelihatan nggak? Oke, ini saya kebingungan tadi kok lari deh. Jadi kita lihat ini PTS production system, kita lihat secara menyeluruh, nggak terlalu panjang, tapi beberapa karakteristik, beberapa ciri, beberapa penekanan yang diterapkan oleh TPX ini kita bahas di sini sedikit. Saya nggak tahu persis kapan ujian UAS kita, atau tanggal 17, ya, atau tanggal 24 ya. Jelas minggu depan itu kita sekarang tanggal 3 ya. Minggu depan tanggal 10 kita tes ya, quiz 2, kita tes 2. Setelah itu kita lihat kalau yang terakhir itu yang tanggal 24 Desember. Saya nggak tahu, tolong Anda cek ya jadwal UAS kita di CKN itu tanggal berapa. Pada tanggal itulah kita akan melakukan itu, melakukan ujian ya, UAS. Ya mungkin saya sudah bilang juga sebelumnya, UAS kita itu akan komprehensif semua dari awal ke akhir. Ada hitungan-hitungan, dan ada kualitatif yang teori,
Mungkin enggak, mungkin pilihan, atau bisa juga nggak pilihan, saya belum tahu persis, siapin betul. Nah, kalau udah saya siapin, jadi mungkin saya bisa kasih tahu apakah pilihan atau multiple choice atau enggak. Tapi jelas kalau yang bersifat hitungan itu tetap aja terus diperlihatkan cara perhitungannya. Ya biasanya materi ini nggak terlalu biasa, relatif saya pikir nggak terlalu sulit. Jadi yang penting Anda itu ini apa, siapkan apa, terutama untuk latihan-latihan itu disiapkan, dilatih ya, untuk kuantitatif dilatih untuk bisa mengerjakannya. Karena kalau enggak pertanyaan-pertanyaan atau soal yang diberikan itu juga bisa cukup berbeda atau cukup tricky, itu kan jadi masalah. Jadi di samping paham dan ngerti juga ada banyak hal terbiasa, itu juga akan bantu Anda untuk memecahkan masalah di ujian. Itu saya matematika. Itulah ada beberapa yang kita bahas di sini. Yang pertama, ya, sebagai pendahuluan yang kita ingin melihat LIN atau TPS itu seperti apa gitu. Yaitu sebenarnya dia adalah untuk bisa meminimumkan atau mengeliminasi waste, tapi sekaligus memaksimumkan keuntungan kita. Yang kedua itu yang perlu diberi penekanan itu soal tools utama yang biasa diterapkan oleh TPS. Bisa jadi acuan kita juga bahwa ketika bicara tentang penerapan LIN atau penerapan TPS, ya, kita jangan sampai tidak paham atau tidak aware tentang 5 tools, 5 LIN tools. Jadi kita perlihatkan, satu kita bahas normatif teori sebetulnya, tapi make it clear, kita paham, kita mengetahui tentang apa itu LIN tools juga sudah pernah kita pelajari. Jadi review sebetulnya, tapi penekanannya yang penting buat kita sekarang. Itu TPS, jadi 3 isu yang fundamental di TPS ini juga. Yes, another aspects dari membicarakan TPS. Masih ada isu fundamental dalam TPS. Kemudian just in time, kemudian yang terakhir ini perkembangan yang terakhir adalah soal ikan ban. Penerapan ikan ban tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan kartu. Setelah kita ingin menggunakan LIN ini pada intinya adalah agar kita bisa mengeliminasi waste, meminimumkan waste yang ada, kemudian kita bisa menggunakan keuntungan, menggunakan produktivitas kita. Itu poin yang paling penting. Bicara tentang TPS. Waste ini sudah beberapa kali kita tekankan adalah segala sesuatu yang memberikan nilai tambah, menambah nilai, atau memberikan nilai tambah, value added bagi produksi dan bagi customer. Customer tidak mau membayar kalau tidak memberikan nilai tambah. Jadi semua yang tidak memberi nilai tambah itu nggak akan dibayar oleh customer. Jadi customer menginginkan sesuatu, setiap yang dia beli itu harus memberikan nilai tambah. Itulah yang kita sering di dalam pengertian dalam keseharian kita menyebut competitiveness ya. Sebuah perusahaan itu lebih mempunyai nilai tambah daripada perusahaan lain yang kurang memberikan nilai tambah. Jadi yang dibeli, yang akan mau atau dibayar adalah produk-produk yang memberikan nilai tambah. Jadi dia sebenarnya lebih kompetitif. Jadi dalam bahasa kita, bahasa KPR kita adalah lebih kompetitif. Toyota sukses dengan mobil Toyota dia yang waste-nya terkecil dan memberikan cara tercepat yang mungkin di depan. Itu kelebihan dari Toyota. Dia menjadi kompetitif, dia memberikan nilai tambah yang terbesar dengan
dia juga memberikan lead time yang pendek dengan metode dan tools TPS memberikan waste terkecil, memberikan tercepat, lead time pendek dan lebih produktif. Oke, kemudian ya karena itu, jadi kan tahun 80-an, 1980-an itu Toyota itu masih baru di Indonesia. Jadi dengan begitu cepat dia menguasai pasar Amerika. Sehingga orang-orang atau perusahaan-perusahaan mobil lain yang lebih terkenal sekarang di Amerika dan pasar yang sangat besar itu mulai berkaca, mulai melihat apa sih menyebabkan si Toyota bisa kompetitif dibandingkan mereka. Yang kita mengetahui bahwa pendatang Toyota TPS dan ini sudah kemudian Toyota dibeli oleh perusahaan mobil. Kemudian ya prinsip-prinsipnya juga digunakan, prinsip dan toolsnya juga digunakan di desa, komunikasi, di pos, dan termasuk di desa sebagainya. Jadi makin sekarang ya makin teknologi yang semakin meningkat, bentuk inovasi teknologi. Jadi Toyota atau TPS ya dia yang saja yang inovasi teknologi yang tujuan perkara skill set semakin unik, knowledge. Oke, inilah learning tools yang kita kenal. Ada semua lagi. Ada 5 itu Kaizen, Kanban itu bisa digunakan bukan hal lagi. Di Kanban jadi prinsipnya dapat menggunakan Kanban, prinsip Kanban di tidak berbentuk kartu lagi, tidak berbentuk kertas. Jadi sudah berubah menjadi di Kanban ini, elektronik, hidupkan, dengan stream mapping dan bikin schema yang banyak dikenal di terapkan oleh TPS. Jadi nggak ada salah kalau kita itu penting Kaizen, betapa pentingnya Kanban, betapa pentingnya beta, autonomous, CSM, dan streaming yang kecil. Oke. Ini adalah masih kayak mungkin juga agak mengusahakan, tapi saya ingin mempertajam atau fokus saja ke semakin applicable pertama untuk TPS sebagai dasar atau sebagai penyebab mereka berhasil membawa keberhasilan. Yang kedua itu adalah Kanban. Kanban itu adalah possibility-nya agar sistem itu bisa memesan kembali, mengisi kembali apa yang kurang dengan meminta yang menggunakan kartu Kanban, dengan license, dengan surat izin untuk mengambil dan meminta gitu. Jadi itu poinnya adalah si kartu Kanban itu license atau surat izin atau kartu izin untuk meminta barang dari proses sebelum untuk mengisi proses sesudah. Ya. Jadi akan ada kartu Kanban, akan ada kontainer di situ. Oke. Tujuannya adalah supaya terisi supaya tidak terjadi backlog, penundaan pengiriman ke customer. Oke, kedua, jadi sebagai contoh adalah kalau memproduksi pintu ya 4 pintu, nggak dibikin lebih dari 4 pintu, nggak dibikin kurang. Gitu. Jadi prinsip di IT-nya diterapin harus tepat. 4 yang dibutuhkan 4 dibikin, nggak lebih, nggak kurang. Bahkan ada
istilah lain adalah nggak telat sehari, nggak terlambat sehari. Jadi benar-benar in time, ya, just in time. Ketiga itu adalah kita sebenarnya Kanban itu ada Kanban tarik, Kanban instruksi. Kanban tarik itu withdrawal Kanban. Atau kadang-kadang juga kalau di kita itu dipakai di supermarket itu kartu ini, kartu transport ya, ngangkut kita tempel di barang itu, barang tersebut, kartu transport atau kartu withdrawal untuk menarik barang. Selama dia di bak sampai dia ke tempatnya. Ketika kita akan mengeluarkan, maka kita serahkan kembali si kartu withdrawal atau kartu transport tersebut kalau di supermarket itu. Kemudian kartu withdrawal itu nanti kita ganti dengan kartu produksi gitu. Jadi withdrawal untuk balik lagi ke dalam supermarket, sedangkan kartu produksi digunakan untuk memanggil atau menjemput produksi. Jadi ke bagian produk supplier, sehingga supplier akan memproduksi barang itu sesuai dengan jumlah diminta oleh kartu produksi atau kartu instruksi. Kalau di sini kartu instruksi. Oke, jadi itu yang perlu kita pahami betul. Jadi panah lurus ini adalah menunjukkan gerakan dari material atau produk, sementara yang lengkung aliran informasi melalui kanban. Dan Jidoka itu di Toyota semakin dibuat otomatisasi gitu. Jadi mesin itu bisa mendeteksi defect, bisa berhenti dan akan diberhentikan selama proses produksi berjalan. Dan oleh karena defect kita stop, maka akan terjadi pengurangan biaya. Tidak terjadi biaya defect, biaya yang disebabkan dari defect. Jadi defect bisa kita deteksi sejak awal, kita perbaiki, setelah itu sehingga dia bisa baik kembali. Itulah menyebabkan produksi itu akan lebih menguntungkan, ya, proses pengurangan biaya akan terjadi. Oke, jadi semakin otomatisasi. Gitu. Jadi Jidoka yang tadinya biasa di Toyota diterapin secara konvensional dengan cara melihat andon, lampu andon yang hidup, itu menunjukkan bahwa produk atau barang yang mengalir menuju ke si operator itu sudah mengalami defect atau ada masalah, itu dasar buat dia untuk stopnya. Atau mungkin lonceng yang ditarik oleh proses sebelum untuk memberitahu bahwa produk yang akan lewat ini adalah produk defect, maka itu jadi dasar juga buat dia, bisa jadi dasar. Jadi salah satu bisa andon, bisa bunyi lonceng atau alarm yang dibunyikan oleh proses sebelum, sebagai itu yang menyebabkan si proses sudah akan menyetop pekerjaan gitu, untuk memperbaiki barang atau masalah yang harus ditangani, atau defect merupakan masalah yang harus ditangani. Oke, itu secara konvensional. Tapi secara modern ya, saat ini dengan adanya teknologi, proses Jidoka dilakukan dengan otomasi dengan robotik ya. Jadi sifatnya ada seperti itu. Jadi secara otomatis akan terdeteksi bahwa ada terjadi masalah atau ada defect pada produk tersebut, maka langsung akan stop. Ini VSM adalah flow material, flow information dalam organisasi. Bisa dengan mungkin kita bisa mengidentifikasi banyak hal, antara bottlenecks pada produksi, kita mempunyai informasi yang lengkap tentang keadaan kondisi yang kita hadapi dalam proses produksi. Kemudian dengan adanya VSM itu kita juga bisa melakukan inovasi teknologi. Apa sebetulnya, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah-masalah seperti bottleneck, mungkin masalah informasi yang terlambat atau tidak direct, tidak langsung, tidak cepat gitu. Itu harusnya bisa kita tangani dengan
zaman modern ini sekarang ini, di saat sekarang ini, semakin penting, semakin kuatnya penggunaan teknologi, maka inovasi itu akan lebih banyak diterapkan di TPS. Kemudian yang terakhir, TKM itu dengan yang seperti kita tahu adalah organization wide approach. Jadi TKM adalah pengawasan total oleh setiap pihak, semua pihak di dalam production, dari bawah sampai ke atas, dari hierarki yang paling bawah para pekerja di lapangan sampai ke atasan, sampai ke atasan yang tertinggi. Semua terlibat, semua involved di dalam menjamin kualitas tersebut. Itu yang mereka pakai itulah Deming Cycle, tentu cek Anda juga ada PDCA ya. Oke, jadi akan dikaitkan oleh si penulis ini, seperti kita lihat bahwa 5 tools yang diterapkan itu kemudian bisa memberikan gambaran atau memberikan gambaran, merefleksikan 5 prinsip dari si Lean, yaitu value stream, flow yang lancar dengan bangun pool dan cari perfection, 5 prinsip dari Lean. Oke, jadi memang normatif ya. Tapi cuma sebagai pengulangan untuk memperjelas pemahaman kita, mudah-mudahan oke saja. Kemudian masih itu tadi yang masih kita garis-garis kalau Jidoka, jadi automation with human touch, jadi manusia masih berperan di situ. Kemudian oke, ini ilustrasi yang penerapan si TPS ya, now gitu, pada existing, pada dengan menggunakan teknologi. Yang Anda lihat pertama kali adalah satu production order information. The order information is quickly incorporated into the production line. Jadi seluruh informasi ini mulainya dari si dealer ya, si pemesan barang, produk order ya. Kemudian production dilakukan, production plan, kemudian Hejunka sequence plans. Inilah keseluruhan dari instruction production, berangkatnya dari customer atau dealer, customer di sini di kanan ya, paling kanan ini. Kemudian memesan barang ke dealer, maka keluarlah PO-nya, production order, production plan, Hejunka. Maka dimulailah production itu sendiri di 2 ini. Jadi produksi secara efisien, mulai dari body, processing, painting, assembling. Ini semua sampai barangnya terjadi. Gitu. Tapi Anda lihat di sini bahwa ini ada 2 hal yang terjadi adalah pasokan untuk body processing part. Ya. Ini informasinya, ya kan? Mulai dari pressing barang dari supplier, ya, dari vendors, kemudian barangnya dikirim ke body processing itu untuk dibuatkan menjadi part atau komponen sub assembly. Kemudian di sini juga telah terjadi painting, bahkan kemudian di sinilah terjadi assembling ya. Kembali di sini seluruh parts production itu dikirim, ditarik, diisikan ke sistem ini sehingga ya, bisa dilakukan assembly yang lengkap ya. Ini sebenarnya yang ketiga nih preparation part use, jadi ini part, sedangkan ini production part retrieve ya. Ini 2 hal nih, 3 di sini, 4 di sini. Jadi bisa kita lihat ada gambaran yang lengkap tentang TPS ya, di sini. Oke. Ini di house of production. Saya nggak akan ini lagi.
yang kita udah singgung kemarin, jadi sebelum-sebelumnya mungkin ini sekedar pelengkap untuk review ya jadinya. Kemudian ini komponen inti dari TPS, continuous improvement, ini berada dalam House of TPS ya, respect for people dan standard work practice ya. Kita lihat continuous improvement ya, di TPS itu yang ingin ditekankan respect for people ya, jadi adanya budaya organisasi yang selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja proses. Jadi banyak cara mereka untuk mencapai itu, misalnya dengan membentuk tim kerja yang mendeteksi apa aja masalah-masalah selama setiap hari gitu. Jadi supaya bisa didetek apa aja. Jadi quality circle ya, salah satu adalah tim TPS untuk ngecek masalah-masalah selama pekerjaan ya, sehari tersebut. Sehingga setelah dicatat dan dideteksi dan didiskusikan, barulah dicarikan jalan keluar untuk memecahkan masalah itu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus oleh tim quality circle di setiap bagian. Sehingga secara perlahan-lahan akan terjadi perbaikan. Itu yang disebut dengan continuous improvement atau kaizen secara yang khas ya, istilah khas dari si TPS. Jadi budayanya gitu, jadi budaya organisasi yang berubah menjadikan itu budaya pertama mulai dari suatu toolnya, timnya, toolnya, kemudian dibiasakan, kemudian dibudayakan gitu. Itu yang dilakukan dalam continuous improvement di TPS. Ya, jadi membentuk quality circle, kemudian quality circle mencari atau mendeteksi apa saja masalah yang ada di dalam production yang mereka tanganin ya, di bagian mereka. Kemudian setelah mendapatkan masalah itu, mereka harus memecahkan, harus mengetek, harus menyerang, dan mengetek masalah tersebut sampai selesai gitu. Besoknya dilakukan itu lagi. Jadi setiap waktu secara periodik, secara terus-menerus langkah untuk melihat masalah, mencari masalah dan mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah itu selalu dilakukan. Sehingga secara pelan-pelan, secara perlahan-lahan, secara bertahap mereka melakukan perbaikan. Ya, jadi tolong diperhatikan cara berpikirnya agak berbeda, ya. Bukan agak berbeda, sangat berbeda dengan cara berpikir barat ya, atau cara berpikir non TPS atau cara berpikir push system. Oke, kedua itu yang ini respect for people ya, arti dari pekerja itu adalah ya pekerja itu harus dihargai ya. Bentuknya adalah disiapkan, jadi rekrut, mereka juga dilatih, jadi mereka harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan diassign ke mereka. Mereka dihargai sebagai knowledge worker ya, jadi dihormati gitu. Mereka dilibatkan juga dalam melihat masalah-masalah yang ada di dalam produksi, dimasukkan ke dalam tim-tim quality circle bersama-sama dengan hierarki yang lebih atas dari mereka. Kemudian mereka juga ikut memberikan saran, ya, ikut mengidentifikasi masalah, ikut memberikan saran. Kemudian jadi penghargaan ke mereka itu adalah bentuknya respect for people, itu bentuknya adalah mereka dijadikan knowledge worker, mereka diberikan kesempatan untuk terlibat bersama-sama, mereka involved ya. Jadi yang kita sebut dengan tadi itu Pak, keterlibatan secara bersama, secara menyeluruh ya. Kita pakai istilah tadi organization wide approach, pendekatan organisasi yang menyeluruh itu melibatkan seluruh anggota. Ini yang merupakan bagian dari respect for people. Jadi si pekerja akan merasa dihormati,
merasa dihargai dan dianggap sebagai knowledge worker. Oke, yang satu lagi terakhir standar work practice ya. Jadi ada pilihan-pilihan yang harus mengikuti standarnya. Prosedur diatur dengan scientific method yang didapatkan dengan hasil pengalaman, hasil trial and error, kemudian didapatkan berdasarkan scientific methodnya. Berlaku untuk semua personil dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Oke, saya agak bunyi faktor-faktor ya. Ada banyak faktor yang berpengaruh pada TPS. Faktor pasti perhatian mereka membiarkan setiap permasalahan ke situ adalah seperti itu. Jadi harus dilihat ada yang pertama faktor masuk adalah bahan dan sebagainya. Jadi pasti dipertimbangkan di operation itu. Jadi apa yang boleh merubah tata letaknya, merubah posisi yang berbeda. 5 detik dia sudah desain sedemikian rupa itu karena faktor tata letak yang kita ubah ya betul di dalam. Oke, inventory diusahakan serendah mungkin di saham misalnya supaya itu menunjukkan terjadi perputaran cepat dalam penjualan saham. Jadi disebut juga ditahan ini nggak lama-lama, nggak boleh lebih lama dari 10 menit kalau sudah dibuat terus sampai customer kalau lebih dari itu dibuang. Rumah sakit juga gitu, obat-obat itu di stok dan diperiksa karena ada kemungkinan rusak, ada risiko itu, ada kemungkinan penyempitan inventory, maka dia disimpan dengan mudah, jadi disediakan dengan jumlah yang minim, yang kecil. Sementara untuk menjamin pengadaan obat di riset itu dilakukan dengan bersama jaringan seperti jaringan penyedia obat dan jaringan suplai obat yang setiap saat bisa memasuk obat untuk sakit. Jadi ini ciri-ciri penting juga kita lihat untuk mengetahui ciri-ciri penerapan dari ini atau penjualan dan hal ini administrasi pada services ya. Seperti itu berjalan supaya kita selalu penerapan ingin selalu memperhitungkan hal tersebut.
mengatur scheduling juga. Penjadwalan itu diatur dengan berdasarkan peak demand. Dalam kendaraan pesawat dan sebagainya itu akan selalu terapkan peak demand. Jadi peak demand itu memastikan bahwa penjadwalan dipastikan disesuaikan. Jadi ketika tidak ada peak demand, maka schedule atau pengadaan untuk penjualan pesawat terbang tiket pesawat terbang itu kurang. Termasuk orang-orang salon akan fokus pada customer untuk kerja nanti menjadi personal tidak mengenai produksi akan meluap kecil sehingga crash. Jadi memang yang kita jelaskan hari ini normatif ya, normatif tapi merujuk pengalaman di PPS maupun di bagian services. Kita masuk lagi ke isu fundamental. Jadi kita tadi 5 tools dibahas, tapi ini ada beberapa isu fundamental. Pertama, waste, kedua variability proses kita akan menghindari hal yang variabel yang penyimpangan dari standar rata-rata itu harus dikurangi yang terlalu tinggi variabilitasnya atau deteksi atau penyimpangan. Kemudian cukup dari kecepatan terus bukan tiga isu yang penting buat kita. Semua tool dan semua metode yang kita terapin dan PPS itu kadang-kadang memperhatikan hal-hal seperti ini. Dimana kita bisa semaksimal mungkin mengeliminasi waste. Dimana kita berusaha menghilangkan variabilitas dengan terlalu banyak menyimpang dari standar, misalnya dari segi waktu, isi makanan atau dari sini barang menjadi penyimpangan tentang standarisasi atau variabilitas. Jadi ya, jangan tahu betul bahwa waste itu kita dengan time atau downtime. Itu time yang bagus dengan transportation, right? Waiting, over processing, defect, inventory, machine, excessive processing, the overproduction oil. Jadi ini lengkap juga. Oke, downtime juga bisa. Make sure Anda tahu betul itu sehingga di kepala Anda itu bicara tentang TPS, tentang itu yang pertama adalah sudah yang kedengaran. Tahu apa yang sudah perhatikan. Kedua, di langkah awal ini jadinya ini kami dari manual TPS. Jadi ini adalah praktek yang dipahami betul atau disadari betul para pekerja pilota menyalakan TPS untuk memudahkannya, kemudian bagian part, mengontrol material dan alat yang tidak efisien, kemudian melaksanakan pekerja. Jadi 3 part ini, part atau material atau alat tidak efisien, selamatkan. Jadi bicara teks juga bicara tentang Oke, yang kedua adalah TPS untuk menghilangkan variabilitas proses ya. Jadi ini kata kuncinya nih adalah mengurangi variabilitas faktor internal pun faktor eksternal. Variabilitas merupakan deviasi atau penyimpangan dari proses yang naik turun. Nah, kalau inventory-nya banyak, itu akan menyembunyikan variabilitas.
Kalau variabilitas kita kurangi, waste berkurang. Ya, harus tepat waktu di pengurangan inventory. Jadi kuncinya di menghilangkan variabilitas itu adalah kita perhatikan bahwa inventory itu harus dikurangi, harus kecil. Kemudian timing JIT, yaitu jadi penerapan pool itu hanya yang dibutuhkan yang kita produksi. Jadi kita menggunakan Kanban, kita jemput barang yang memang kita butuhkan. Jadi pool system atau JIT itu akan menjadikan variabilitas itu jelas kelihatan atau memperkecil variabilitas. Sumbernya adalah ini gambar, bisa spek, dan sebagainya. Throughput pergerakan dari proses produksi. Oke. Agak sedikit tematik, agak sedikit normatif, sangat ini kita melihat poin-poinnya. Throughput ya intinya bergerak dengan cepat ya. Cycle time pendek juga. Full system ya, itu akan berpengaruh juga kepada throughput. Tadi saya bicara juga tentang inventory ya. Kalau dia merupakan full system maka nggak akan ada barang atau material pada proses dulu yang nggak dibutuhkan kita tarik, kita ambil, kita hanya meminta sebanyak kita butuhkan saja. Kemudian inventory itu akan kecil, inventory kecil. Itu juga dengan full system itu throughput juga akan lebih cepat ya, pergerakannya akan lebih cepat ya. Oke. Perbaikan throughput dengan ada penumpukan, perbaikan manufacturing cycle time, kemudian penggunaan pool system. Oke, ini kita udah hampir habis ya. Seperti saya bilang, saya nggak akan lama-lama. Just in time, tapi memang normatif agak membosankan. Tapi ada biasakan cara yang lainnya. Just in time akan selalu penuh dengan hal normatif ini. Tapi juga ada tool atau metode yang melatih kita untuk atau menggunakan perhitungan yang memudahkan kita untuk melaksanakan TPS atau Lean ini. Just in time yaitu sesuai dibutuhkan mirip dengan pool ya. Sebelumnya just in time ya salah satu syaratnya adalah pool ya. Pool kemudian take time ya, jadi yang dibutuhkan aja yang kita produksi gitu kan. Juga ya, hanya diminta yang kita produksi sehingga terdistribusi, jenis-jenis barang kita produksi akan terdistribusi, itu juga salah satu syarat untuk jadi just in time ya. Jadi pertama sifatnya pool ya, yang dibutuhkan yang kita produksi, yang kita minta. Kedua adalah take time, yang ketiga adalah Heijunka. Oke, ini udah pernah ya saya singgung. Ini juga ada pernah kita ini. Bahkan ini ditambahkan satu lagi flow production ya, saya tidak sebut tadi. Jadi bisa kita sebut selain take time dan full system dan selain Heijunka untuk menjamin bahwa hanya yang diminta oleh customer yang kita produksi, maka ada satu lagi flow production, yaitu lot yang kecil. Semakin continuous productionnya, semakin kecil lotnya, atau semakin one piece flow productionnya, maka ya semakin mendukung ke pelaksanaan JIT, itu flow production.
that time continuous flow production. Lihat di sini one piece flow ini disebut juga gerakan yang kontinu. Kemudian pada lean production ini dia dekat. Kalau ini mass production dia dalam batch ya. And queuing banyak antrian di sini. Sementara di sini karena dia masuk ke batch yang berikutnya dia akan antri. Sementara di sini dia dalam satu one piece flow ya, atau small load flow ya. Akan menyebabkan jadi akan continuous, jadi akan berkesinambungan, dia akan terus bergerak gitu. Tidak ada penungguan atau tidak waiting. Dia waiting hanya untuk satu produksi yang sejumlah one piece flow atau sejumlah lot yang kecil-kecil. Full system adalah seperti ini, proses sebelum ini, proses sesudah. Jadi Kanban yang minta barang ke proses sebelumnya, proses sesudah, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke Kanban. Ini adalah satu production dari mobil, press body, painting, dan total assembling. Ini di sini. Dan lihat di sini adalah informasi yang mensupport proses, informasi yang support pengadaan dari part ya, ini yang putus-putusin lah informasinya, sedangkan yang garis adalah pengiriman dari part ya, yang diproduksi di part making. Jadi juga untuk body juga ada part supplier, ada untuk painting, ada cat ya, part maker, forming ya terakhir. Semua didukung oleh vendor serta pemasok masing-masing untuk setiap tahapan dari press body, painting, itu sih. Ini konvensional. Kemudian kita lihat di sini aliran pool Kanban itu. Kanban di sini adalah sifatnya ke post Kanban itu adalah pool Kanban terproses, in processing Kanban. Kedua. Kemudian kita lihat kartu Kanbannya, saya akan kita mempersingkat Kanban dengan teknologi IT. Ini yang Anda harus perhatikan karena perkembangan dari production akan semakin menggunakan teknologi IT ini semakin detail, semakin complicated mungkin kalau kita nggak memulai atau terbiasa untuk memahaminya. Di flow ini perlu kita perhatikan supaya ketika penerapan yang benar-benar itu terjadi ya, dalam bentuk seperti Kanban dan sebagainya, ya, penggunaan IoT dan sebagainya atau AI dan sebagainya, kita akan lebih mudah memahaminya. Karena itu akan menjadi teknologi produksi masa depan. Oke, ini proses sebelum bus kosong, Kanban reader itu baca, dia pesan diisi. Ini part, ditambahkan part sini. Jadi muat barang. Jadi box kosong ini, itu truk kosong membawa boxnya itu memberikan kartu Kanban yang dibaca. Jadi ini, maka dia terus jalan itu diisi di sini. Diambilnya dari supermarket ini, supermarket store, yaitu variasi bervariasinya part di dalamnya, kemudian lalu diangkut, lalu dikirimlah ke proses berikut part supply, kemudian ketika dia habis ya dia menjadi mobil dikirim ke customer, kemudian ketika dia habis itu juga dia minta lagi ya, ada kartu minta lagi Kanban reader. Oke. Proses sebelum istilahnya my KTI, halo KTI. Kemudian kita lihat dengan Kanban, ini berbeda. Sama, sebenarnya box kosong, tapi informasinya udah via PC to PC. Jadi langsung dicetak, barang muat, barang masukin, langsung diangkut, dan seterusnya. Jadi dia tidak pakai lagi card reader dan semacam, tapi langsung ketika barang itu dipesan, langsung via PC sambil si box ini bergerak menuju ke proses belum. Jadi itu trik-trik yang perlu kita mulai pahami tentang penerapan Kanban, Kanban, ya, elektronik Kanban dibandingkan dengan Kanban konvensional ini. Ini sebelum, ini yang sesudahnya.
Jadi demikian Kalau diperhatikan perubahan itu saya nggak tahu lagi, saya nggak terlalu mengerti lagi seperti apa perkembangan teknologi IT yang diterapkan dalam Toyota atau industri mobil secara keseluruhan sekarang ini. Tidak, yang saya sampaikan adalah adanya perkembangan dari ini Kanban konvensional yang masih pakai Kanban dark reader ya, Kanban reader ya, itu yang tempelkan untuk minta barang, dengan yang direct ya, Kanban yang langsung pakai PC saja. Sebenarnya banyak perkembangan baru yang masih belum bisa kita ikutin. Sampai saat ini saya nggak bisa memberikan informasi yang diperlukan itu lengkap karena saya nggak punya lengkap itu. Jadi saya hanya mencoba memperlihatkan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi. Itu enggaknya contohnya ke Toyota, tapi juga ke berbagai produksi yang lain, produksi barang yang lain. Itu semakin kalau dia menggunakan tambang, dia semakin Kanban, dia semakin memakai teknologi kan, teknologi informasi, dan semakin cepat ya, semakin akurat, semakin direct gitu ya. Jadi itu yang tidak hanya ke manufaktur, rata-rata juga ke services hal itu terjadi terus. Jadi masuk bicara tentang industri 4.0, tentang industri 5.0, bicara tentang penerapan IoT yang akan coba lihat bagaimana penerapannya di manufacturing, bagaimana yang baik untuk yang bersifat lean ataupun non-lean, penerapan artificial intelligence yang banyak disebut terkait dengan industri 4.0 ataupun 4.0. Demikian hari ini, nama juga jadinya sejam juga kali ya. Kalau kita data materi ada, kalau ada yang mau bertanya atau ingin jelas, saya kira enggak. Yang penting ini mati dari awal. Hanya ada beberapa perkembangan di dalam penerapan ini, kita bisa lihat sebagai sebagai pembuka itu, untuk mulai menyadari, melihat bahwa perubahan-perubahan itu sangat besar. Perubahan di industri manufaktur, di supply chain, logistik dan sebagainya itu semakin pesat, juga dekat dengan PI. Jadi membuat kita sudah mulai semakin aware gitu. Itu yang paling penting untuk ditekankan gitu. Karena pada akhirnya apa yang kita pelajari di kelas ini untuk bisa paham apa itu yang kita maksudkan yang dimana dia diterapin. Itu ya seperti pilihan dia sangat orientasi sebetulnya kepada penerapan apa teknologi apa yang berubah gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Mungkin kalau dulu itu kita punya pandangan game, jadi memang dipraktekkan cara kerja Kanban itu di dalam satu grup dalam memproduksi satu barang. Jadi sekarang udah nggak ada ya. Memang saya pengen tool, jadi kami juga saya tetap berusaha untuk melihat bagaimana implementasi dari Lean atau TPS itu menggunakan Kanban itu dilakukan orang. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Kanban masih diperlukan. Dan melihat bahwa tool itu masih diperlukan karena tool menjamin full system, menjamin bahwa hanya yang dibutuhkan yang kita bisa minta, memproduksi hanya yang diminta, yang didatangkan hanya yang dibutuhkan. That's all. Itu memerlukan
dan bentuk kecil itu menyebabkan prosesnya menjadi cepat dan sederhana, jadi lean, jadi pendek, lead time, menjadi lebih produktif dan lebih efisien, cost-nya sebenarnya. Dan itu dibutuhkan semuanya untuk persaingan competitiveness dalam pasar. Oke, jadi di depan baru kita ini ya, baru kita tes ya, tes 2 itu, fokus 2. Ada pertanyaan? Ada komentar? Atau kalau nggak ada komentar, kita mungkin biasa sebut ya, kita mungkin ada soal hitung-hitungan, tapi ada juga teori link. Saya ingin Anda baca baik PowerPoint, kirim PDF bisa kirimkan, maupun materi berbuku, buku kita itu coba baca dan cekokin. Kalau Anda bayangkan apa kira-kira poin yang penting, karena saya nggak menyuruh Anda. Ada beberapa bagian yang dibiasakan atau Anda hafal sedikit. Yang penting itu adalah poin-poin utama gitu. Untuk apa sebetulnya kayak tambang itu apa sebetulnya tambang? Jadi saya jelasin tambang itu betul kan? Karena dia menjadi license gitu, jadi surat izin atau kartu izin untuk mengambil barang. Prosesnya sudah kita jadi proses sudah untuk minta barang kita butuh license. Misalnya surat ini memberikan informasi saya butuh barang ini dan seperti apa dan catatan di dalam pertukaran. Saya sebelum karena kita bawa license kartu izin itu maka dari sebelum akan masuk barang untuk memproduksi barang tambang seperti memproduksi barang. Kalau sifatnya tambang tapi dia akan naik, dia akan menyediakan barang itu kan. Kenapa misalnya contoh itu penting gitu? Penting dari faktor-faktor utama gitu. Kenapa? Jadi kan tapi kalau nggak ada desktop nih, kalau nggak ada pertanyaan ini tidur semua sih, kalau dibuka harus sempat lihat wajah Anda. Ya dong. Oke. Jadi pemikiran dalam penerapan Lean ini yang saya harapkan gitu. Ya. Jadi